Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Presiden Soekarno pernah mengkhianati janji pada rakyat Aceh. Ini memang cerita masa lalu, tapi kini cerita itu menjadi relevan kembali untuk dibicarakan mengingat apa yang terjadi di sana. Di Banda Aceh baru saja terjadi kericuhan publik yang dipicu oleh aksi pengibaran bendera bulan bintang serta penurunan bendera merah putih oleh sekelompok massa. Peristiwa ini pecah di tengah berlangsungnya agenda doa bersama dan zikir akbar dalam rangka memperingati Hari Damai Aceh ke-21 di kawasan Masjid Raya Baitur Rahman. Situasi dikabarkan memanas ketika sebagian elemen masyarakat hendak mengibarkan dan memasang bendera bulan bintang di tiang kompleks masjid, namun dihalau oleh aparat TNI Polri yang berjaga. Bentrokan semakin tidak terkendali setelah sekelompok massa nekat menurunkan bendera merah putih di pekarangan masjid serta di area pendopo gubernur untuk digantikan dengan bendera bulan bintang. Lambang burung Garuda di lokasi juga dilaporkan dicopot oleh massa. Penertiban oleh aparat direspons massa dengan pelemparan batu serta perusakan fasilitas publik. Polisi dan Brimob akhirnya melepaskan tembakan peringatan ke udara serta gas air mata guna membubarkan kerumunan massa yang anarkis. Karena itu untuk memahami apa yang terjadi, kita mungkin perlu menengok kembali ke sejarah masa lalu Aceh. Kembali ke tahun 1948, jauh sebelum gerakan Aceh Merdeka lahir. Republik waktu itu sedang terpojok habis-habisan. Agresi militer Belanda I tahun 47 menghantam wilayah kekuasaan Indonesia sampai menciut drastis. Kota demi kota jatuh, jalur logistik putus di banyak titik. Presiden Soekarno butuh kekuatan tambahan. Aceh salah satu yang dilirik karena tidak pernah benar-benar diduduki Belanda dan masih menyimpan sisa kekuatan ekonomi dari masa kesultanan dulu. Juni 1948, dia berangkat ke Tanah Rencong menemui Tengku Daud Bereh, ulama yang paling didengar seluruh Aceh saat itu dan memanggilnya kakak. Ia minta bantuan agar rakyat Aceh ikut angkat senjata melawan Belanda. Daud Bereh tidak langsung mengangguk, ada syarat. Perang ini harus jadi perang sabilillah, agar yang gugur dianggap syahid bukan sekedar korban perang biasa. Soekarno setuju bahkan menyebut nama Cut Nyak Dien dan Teku Umar sebagai teladan semangat yang dimaksud. Tapi Daud Bereh minta lebih. Kalau perang usai, syariat Islam harus berlaku penuh di Aceh, bukan sekedar wacana. Konon Soekarno sampai menangis mendengar itu. Katanya percuma jadi presiden kalau tidak dipercaya rakyatnya sendiri. Janji itu ditulis, disepakati berdua. Sejarawan sekarang masih berdebat soal statusnya. Apakah itu dokumen resmi atau kesepakatan lisan yang dicatat belakangan. Tapi apapun itu tidak terlalu mengubah intinya. Ada janji yang diucapkan atas nama agama di depan tokoh paling dipercaya rakyat Aceh. Rakyat Aceh percaya penuh dan buktinya bukan main-main. Emas, uang, perhiasan pribadi warga biasa disumbangkan untuk republik yang usianya belum genap 3 tahun. Total $120.000 ditambah 20 kg emas terkumpul. Dari sana lahir Sulawah, pesawat kepresidenan pertama Indonesia, cikal bakal maskapai nasional yang masih terbang sampai sekarang. 1949, Aceh setuju bergabung penuh jadi provinsi dalam NKRI. Tapi 2 tahun kemudian keadaan berbalik. Tahun 1951, Provinsi Aceh dibubarkan, digabung paksa ke Sumatera Utara tanpa banyak penjelasan ke rakyat yang baru saja mengorbankan hartanya. Bangunan hancur bekas perang tidak dibangun ulang oleh pusat. Aceh dibiarkan mengurus reruntuhannya sendiri. Syariat Islam, syarat yang diminta Daud Bereh sejak awal juga tidak diberikan. Alasan resminya demi persatuan nasional. Situasi politik saat itu memang rumit. Di Konstituante ada perdebatan panjang soal dasar negara, Islam melawan Pancasila, bertahun-tahun tanpa titik temu. Pemerintah pusat khawatir kalau satu daerah dikasih hukum agama sendiri, daerah lain akan menuntut hal serupa dan dianggap ancaman bagi negara yang usianya belum genap 10 tahun. 27 Januari 1953 di Amuntai, Kalimantan Selatan, Presiden Soekarno mengatakan Indonesia negara Pancasila bukan negara agama.
Bagi Daud Bereh, itu tamparan telak atas kesepakatan yang dulu dia percaya sepenuh hati. September 1953, dia keluar dari pemerintahan. Aceh dinyatakan bergabung dengan Negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo, gerakan yang kemudian dikenal sebagai DITII. Kisahnya tercatat di buku Kembalinya Tengku Muhammad Daud Bereh ke Pangkuan Republik Indonesia, karya Muhammad Nur L. Ibrahimi. Daud Bereh baru kembali ke Pangkuan Republik tahun 1962 lewat rekonsiliasi yang panjang dan berat. Tapi lukanya sebenarnya tidak ikut selesai. Dari situ tumbuh benih yang belakangan jadi gerakan Aceh Merdeka, konflik bersenjata puluhan tahun dengan korban di kedua pihak, baru berakhir lewat perdamaian Helsinki tahun 2005. Sudah 21 tahun sejak itu. Tapi masih banyak nampaknya kelompok di Aceh yang tak pernah bisa melupakan soal janji yang diingkari tadi. Mereka masih merasa pernah dihianati pemerintah pusat. Aceh memang pernah diabaikan di Indonesia, tapi kini sebenarnya sudah banyak yang berubah. Pemerintah pusat mengalokasikan dana otonomi khusus Otsus untuk Provinsi Aceh dalam jumlah besar. Secara kumulatif, total dana Otsus yang telah dikucurkan ke Aceh sejak tahun 2008 hingga 2026 telah melampaui angka 100 triliun rupiah. Aceh sebenarnya sudah mulai mendapatkan status sebagai daerah dengan otonomi khusus istimewa sejak 26 Mei 1959. Namun posisi Otsus itu tak pernah berarti apa-apa sampai akhirnya pemerintah memperbaruinya secara hukum modern melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus dan diperkuat lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Undang-undang itu digunakan sebagai landasan definitif otonomi khusus pasca perdamaian. Aceh juga secara resmi menerapkan syariat Islam dalam sistem hukum modern negara. Pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh atau disebut kafah dan legal di lapangan secara resmi dicanangkan mulai tahun 2002. Syariat Islam yang dulu ditolak sekarang berjalan lewat kanun-kanun daerah. Yang masih mengganjal misalnya adalah soal bendera dan lambang daerah. Tapi bulan bintang jadi soal karena desainnya dianggap mirip lambang GAM. Peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2007 melarang simbol daerah yang identik organisasi separatis. Akibatnya ada tarik-menarik antara kanun daerah dan peraturan pusat. Bagaimanapun seharusnya itu tak menjadi soal yang berkepanjangan. Hubungan Presiden Prabowo dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf, mantan kombatan GAM, dinilai bisa jadi modal membuka dialog dari posisi yang jauh lebih setara dibanding di masa lalu. Sekarang bahkan ada forum Forkopimda melibatkan TNI, Polri, Kejaksaan, pemerintah daerah. Juga ada jalur konsultasi resmi ke Kementerian Dalam Negeri. Stabilitas sebenarnya sudah terjaga selama 2 dekade. Terkait kejadian kemarin, aparat sudah menyatakan siapapun yang terbukti melanggar hukum akan diproses, termasuk soal pembakaran kendaraan dinas dan perusakan lambang negara. Memang ada indikasi bahwa ada pihak-pihak yang sengaja menunggangi momentum kericuhan itu. Bahkan anak di bawah umur pun ikut digerakkan dalam kejadian tersebut. Kita harapkan kedamaian Aceh bisa terjaga. Bung Karno memang pernah mengingkari janji, tapi kini Aceh rasanya tak perlu terus marah karena apa yang mereka minta sekarang sudah terpenuhi. Aceh merdeka mudah-mudahan hanya menjadi gerakan yang tidak membesar. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia akan selamat.